Shalom, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami mewakili anggota Majelis Jemaat Pari mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada semua warga jemaat dan tamu yang pada saat ini hadir dalam peribadahan Minggu pagi hari ini. Ibadah pada saat ini adalah ibadah Minggu dalam penutupan bulan Gospel dan menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021. Selama 1 bulan penuh, kita bersama-sama telah menghayati panggilan untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun bulan kesaksian dan pelayanan akan berakhir, namun biarlah ibadah yang kita lakukan ini akan terus menyemangati hidup keseharian kita untuk terus bersaksi dan melayani. Untuk memulai ibadah ini, marilah kita bersama-sama, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari NKB 217, bait yang pertama dan yang kedua, semua yang tercipta. Para kekasih, para milik Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan kita masuk dalam ibadah di saat ini. Ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tema di dalam rangka penutupan bulan kesaksian pelayanan di saat ini adalah hidup untuk Kristus sebagai ciptaan baru. Kita merespon akan tema yang baru disampaikan dengan PKJ 27, bait yang pertama dan bait yang keenam. Bagi Allah pencipta cakrawala.
Demikian sabda Tuhan bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara kekasih Tuhan, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan di pagi hari ini bahwa mengasihi Tuhan dan sesama adalah dua hukum yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, sudah sejauh mana kita mewujudkan hukum kasih ini dalam keseharian hidup kita? Tentunya kita menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dan ketidakdayaan yang terkadang kita mengutamakan akan kepentingan diri, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga di atas segalanya. Dan oleh karena itu baiklah bersama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan seraya memohon pengampunan. Mari bersama kita berdoa. Diagungkanlah nama Tuhan, dipermuliakanlah kuasa-Mu. Kami bersyukur kasih-Mu meliputi hidup kami. Kasih-Mu memberikan kehidupan. Kasih-Mu menjawab setiap persoalan-persoalan kehidupan kami dari saat ke saat. Bahkan kasih-Mu lah yang menyelamatkan kami oleh karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pun mengutus kami untuk mewujudkan kasih dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan bersama. Namun kami harus mengakui kami sering gagal untuk mewujudkan kasih Tuhan. Oleh karena kami lebih mendengar kepada panggilan keinginan hati dan hawa nafsu keduniawian kami. Itulah sebabnya kami menjadi pribadi-pribadi yang kadang gagal untuk menerapkan cinta Tuhan itu dalam kehidupan kami. Di pagi ini kami diingatkan kembali tentang betapa pentingnya panggilan mulia ini. Kami bersama sujud dan mengaku akan kegagalan kami, seraya kami mohon pengasihan dan pengampunan. Berkenan Tuhan berikan kami kekuatan agar biarlah di hari-hari yang akan datang kami mampu mewujudkan kasih itu dalam kehidupan nyata dan keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang setia dan setiap saat mengasihi dan memberikan pengampunan bagi kita yang datang dengan sungguh hati memohon pengampunan daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Mari kita menanggapi akan berita sukacita pengampunan ini dengan Kidung Jemaat 392 bait yang pertama dan kedua.
Para kekasih Tuhan, disilakan duduk. Baiklah, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pelayanan sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Marilah kita mohon terang dari Tuhan, kita masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada pagi hari ini bersamaan dengan penutupan bulan Kespel tahun 2021. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami juga akan belajar kembali akan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah gereja ini ya Tuhan. Urapi kami semua yang hadir, jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, sehingga setiap apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus kami berdoa pada Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean yang akan memimpin dan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang Maha Kudus, sehingga setiap apa yang disampaikan hanya seturut kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami setiap umat-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan, kami ulangi bacaan kita pada pagi hari ini, diambil dari Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Yang demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menune sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan, manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Demikian sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita. Tentunya kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya. Amin.
Kidung Jemaat 52 bait yang pertama. Selamat hari Minggu dan selamat pagi Bapak Ibu. Hidup untuk Kristus sebagai ciptaan baru. Tema yang kita renungkan bersama di minggu ini bertepatan dengan minggu penutupan bulan kesaksian pelayanan. Para kekasih Tuhan, dunia mengenal Bunda Teresa sebagai sosok biarawati yang penuh dengan cinta, penuh dengan kesungguhan, mengabdikan diri untuk melayani sejumlah orang di sebuah daerah yang miskin dan kumuh di India, yakni Kalkuta. Bunda Teresa membangun sekolah terbuka. Dia mendirikan panti jompo. Dia mendirikan rumah perawatan khusus kepada mereka yang mengalami sakit kusta. Dia mendirikan klinik keluarga dan klinik-klinik kesehatan lainnya. Dia melayani dengan penuh kasih sampai akhir hayatnya. Ada dua ungkapan dari sekian banyak ungkapan bijak yang pernah dia sampaikan. Kedua yang akan kita renungkan di hari ini. Yang pertama adalah, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, namun kita dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Artinya bahwa manusia itu punya keterbatasan tenaga dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar atau hal-hal yang banyak. Namun dengan cinta yang besar, dia bisa melakukan secara maksimal walau hal yang kecil. Dan ungkapan yang kedua yang hampir mirip maknanya adalah, jika kamu tidak bisa memberi makan 100 orang, maka beri makan 1 orang saja. Jika kamu tidak bisa memberi makan 100 orang, maka beri makan 1 orang saja. Ungkapan ini menarik dan sekaligus mengingatkan bahwa jangan pernah merasa tidak berarti apa-apa. Jangan pernah merasa kecewa karena kita tidak bisa melakukan hal besar atau banyak hal, sebab mungkin Tuhan mengutus kita untuk melakukan hal kecil namun berarti bagi Tuhan dan sesama. Para kekasih Tuhan, kita kembali kepada
perikop, ada dua perikop yang kita baca di hari ini. Perikop yang pertama adalah Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Bagian ini menjelaskan peran manusia dan peran Allah dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Tugas manusia adalah menaburkan, memberitakan firman Allah kepada sesama. Sementara proses tumbuh dan kembang adalah pekerjaan Allah. Manusia tidak tahu bagaimana proses dari biji atau benih yang mati, namun ketika ditanam dia akan tumbuh menjadi sebuah wujud kehidupan yang baru. Demikian juga manusia tidak akan pernah tahu bagaimana dan kapan hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah. Tiba-tiba kita merasakan itu. Dalam pemahaman yang seperti ini, ada hal yang patut saya dan Bapak Ibu renungkan. Kalau tadi kita tidak bisa mengamati secara jeli bagaimana benih yang mati itu ditanam kemudian proses pertumbuhannya, kalau kita tidak bisa mengamati secara sempurna bagaimana hadirnya tanda-tanda kerajaan Allah, maka hal yang paling penting dari itu adalah kita perlu menyadari ternyata ada rentang waktu tertentu di mana Allah menggunakannya untuk memproses tumbuh atau hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Memang kita yang terlibat dalam proses itu kadang-kadang kita tidak sabar menunggu hasil yang akan nyata. Padahal Bapak Ibu Saudara kekasih, proses dan waktu adalah dua unsur yang tak terpisahkan yang ikut mewujudkan kehadiran tanda kerajaan Allah. Kekasih Tuhan, bagian yang kedua dari perikop kita tadi, ayat 30 sampai dengan ayat 34, menjelaskan bahwa biji sesali adalah benih berukuran yang sangat kecil, namun saat tumbuh, dia tumbuh menjadi pohon yang lebih besar dibanding dengan jenis sayuran-sayuran lainnya. Kita lalu bertanya, apa makna? Bukankah hal yang biasa benih yang kecil kemudian tumbuh menghasilkan jenis sayuran yang besar? Apa makna di balik ini? Apa makna di balik realitas ini? Sesungguhnya Bapak Ibu, yang mau disampaikan di sana adalah perihal kemahakuasaan Allah yang mengubah benih yang kecil kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang besar. Realitas ini juga mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa jangan pernah kita meremehkan hal yang kecil ataupun membanggakan hal yang besar, karena kedua-duanya diciptakan Tuhan untuk maksud tertentu. Saya memberikan contoh Bapak Ibu. Andai kata kita bagaimana pentingnya ukuran yang kecil dan ukuran yang besar. Saya kalau dari sudut mengukur tensi, pasti Bapak Ibu dan saya memilih kalau bisa tensinya jangan tinggi, tensinya lebih rendah tapi jangan terlalu rendah. Atau mengukur kolesterol,
kadarnya jangan terlalu tinggi, di bawah 200, 180 itu baik. Tetapi kalau dalam hal uang justru lebih tinggi itu lebih baik. Berapa saja kita mau. Mengapa? Ukuran kecil dan ukuran besar diciptakan Tuhan untuk maksud-maksud tertentu. Sehingga jangan mudah kita meremehkan ukuran yang kecil, ataupun juga jangan cepat membanggakan hal-hal yang besar atau yang banyak. Kekasih Tuhan, dalam bacaan hari ini disampaikan bahwa Allah mengubah benih yang mati menjadi sebuah wujud kehidupan yang baru, sehingga penampilan dan manfaatnya berbeda dari yang semula. Wujud yang baru bermanfaat setelah menanggalkan bentuknya, yakni wujud yang lama. Allah terlebih dulu mengubah kehidupan saya dan Bapak Ibu dari manusia lama menjadi manusia yang baru, agar dengan wujud yang baru kita bisa melayani kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita yang hidup oleh kematian Kristus, kita disebut sebagai ciptaan baru. Kita hidup dalam kehidupan yang baru. Hidup baru yang diciptakan Tuhan adalah untuk Kristus, untuk melayani kehendaknya. Dalam konteks ini, kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menabur benih yang mati agar bisa menjadi benih yang hidup. Atau dengan kata lain, kita diberikan tanggung jawab untuk mengajarkan firman Allah kepada manusia dalam tanda kutip mati atau manusia lama, supaya mereka bangkit menjadi ciptaan yang baru. Di dalam rangka penciptaan manusia baru, Allah ternyata telah melibatkan kita untuk semua tahapan proses yang berlangsung. Yang kita tahu ada tahapan tanam, ada tahapan tumbuh, dan ada tahapan berbuah. Allah hanya meminta saya dan Bapak Ibu untuk melakukan tahapan tanam atau menabur. Dan oleh karena itu, kita hendaknya menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas. Makhluk yang terbatas, tetapi ditugaskan Tuhan untuk melakukan tugas yang mulia dan besar. Namun, kesadaran dan keterbatasan akan kekecilan kita, atau kesadaran akan keterbatasan sebagai manusia, janganlah dijadikan sebagai alasan untuk menghindar dalam memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi lakukanlah semampu yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Tugas yang kecil akan berdampak besar apabila kita melakukannya dengan kasih yang tulus. Lakukan dengan sungguh. Kita ingat ungkapan Teresa, melakukan hal yang kecil dengan kasih yang besar. Melakukan tugas menabur, melakukan tugas mengajarkan firman Allah dengan kasih yang besar akan membuat saya dan Bapak Ibu tidak gampang bosan. Melakukan tugas menabur atau mengajarkan firman Tuhan didasari cinta yang tulus akan membuat kita tidak menghitung-hitung untung rugi. Melakukan tugas menabur atau menyampaikan firman Tuhan dengan kesungguhan, maka kita tidak akan mudah untuk mengabaikannya.
Demikian juga kita manusia hendaknya menyadari bahwa proses tumbuh dan berbuah itu membutuhkan waktu. Dan salah satu kecenderungan manusia adalah ingin segera tahu hasil dari pekerjaan, katakan saja menabur. Andai kita sudah menyampaikan firman Tuhan, andai kita sudah mengingatkan orang tertentu, namun pengingatan yang kita sampaikan itu kemudian belum mengubah atau merubah. Kadang-kadang kita lalu putus asa, seolah-olah kita merasa yang kita sampaikan itu sia-sia. Padahal tidak. Karena tugas saya dan panjenengan adalah menabur, menyampaikan firman Tuhan, berulang kali menyampaikan. Soal manusia berubah, soal manusia bertumbuh, itu adalah urusan Tuhan. Barangkali mereka mendengar dan langsung berubah saat itu juga. Mungkin butuh sehari, mungkin butuh seminggu, mungkin butuh 1 bulan, membutuhkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk berubah. Itu hak mutlak Allah untuk memanggil dan mengubah. Kita hanya menjadi penabur-penabur yang harus setia melakukan panggilan kita. Demikian juga lakukan apa yang bisa dan jangan pikirkan hal-hal besar yang tidak bisa kita lakukan. Saya ulang sekali, hal yang patut kita sadari ketika kita bersama atau ikut berproses dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, maka kita hendak menyadari, lakukan apa yang bisa dan jangan pikirkan hal-hal besar yang tidak bisa dilakukan. Karena Tuhan akan meminta orang lain untuk melakukannya, atau Tuhan sendirilah yang akan melakukan. Makna ungkapan Teresa, kalau tidak bisa memberi makan 100 orang, maka beri makan 1 orang saja. Kita bertanya, lalu bagaimana dengan lainnya kalau kita memberi makan 1 orang? Jawaban yang sederhana adalah Tuhan akan mengaturnya. Yang penting jangan sampai kita berpikir bahwa percuma kita memberi makan 1 orang sementara 99-nya tidak mendapat makanan. Atau kita berpikir mendingan adil, tidak usah memberikan semuanya. Ini pikiran yang salah. Kita harus melakukan, sekalipun itu kecil, tetapi mari kita melakukannya. Karena yang tersisa adalah Tuhan akan melakukan. Kalau Bapak Ibu masih mengingat cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, di dalam situasi orang-orang yang untuk Yesus harus makan, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya apa yang ada pada mereka. Mereka mengatakan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Kalau ungkapan 5 roti dan 2 ekor ikan ini saja sudah mengandung makna bahwa, atau mengandung pesan bahwa ini tidak bisa dimakan oleh 5.000 orang. Tapi Tuhan Yesus justru bertanya berapa, dan itu ketika disampaikan dari hal yang kecil itu Tuhan Yesus kemudian mengubah menjadi berkat yang besar dan bisa dimakan oleh 5.000 orang, bahkan lebih. Dan masih ada sisanya. Kalau mengikuti pola pikir para murid, maka pasti mereka tidak bisa memberi makan orang banyak. Maknanya apa? Mari kita melakukan hal yang kecil, maka Dia akan melakukan yang lebih besar. Karena hal yang kecil menjadi awal
langkah awal untuk bisa Tuhan melakukan hal yang besar bagi sesama. Kekasih Tuhan, hari ini kegiatan bulan kesaksian pelayanan akan kita akhiri. Namun semangat bersaksi dan melayani hendaklah dikumandangkan di sepanjang kehidupan dan panggilan kita. Bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi manusia baru adalah untuk menjadi mitra Allah dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah lewat kehidupan nyata kita. Lakukanlah dengan sungguh apa yang menjadi bahagian kita, dan Allah akan melakukan apa yang menjadi perannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita bersama masuk dalam saat teduh, merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan bersama. Saat teduh kita akhiri, saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan memperbaharui kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih Bapak Ibu dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita melewati aktivitas kita di sepanjang bulan kesaksian dan pelayanan, maka di hari ini seluruh aktivitas, seluruh kegiatan itu akan berakhir. Namun seperti disampaikan tadi, kita kemudian diutus untuk masing-masing meneruskan kesaksian pelayanan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menyatakan bahwa aktivitas bulan kesaksian pelayanan di hari ini dinyatakan berakhir. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, disilakan untuk duduk. Baiklah, kita bersama-sama akan mewujudkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, menjawab akan segala kasih, kemurahan dan kebaikannya dalam hidup kita. Perjalanan persembahan akan dipandu rekan anggota Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah satu pekan penuh rutinitas kita di dalam pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan berakhir dengan selamat, pada hari ini harinya Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur di dalam hari ini dengan kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan,
marilah kita bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Di dalam ucapan syukur kita pada pagi hari ini, bersama kita menyanyikan dari NKB 208, kita nyanyikan sampai selesainya kita mengaturkan persembahan. Tabur waktu siang terus sampai senja, nantikan tuaya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kelabayan awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Dikau kembali mengingatkan agar dalam panggilan untuk menjadi penabur, penyampai firman dan kehendak Allah, kami dapat melakukannya sesuai dengan kekuatan dan peran yang Tuhan percayakan. Kami melakukannya betapapun kecil, tapi dengan cinta yang besar. Karena ketika kami melakukan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan campur tangan untuk memberkatinya menjadi hal yang besar dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk mewujudkan apa yang menjadi panggilan ini dengan sungguh-sungguh. Kami semua yang hadir di saat ini Tuhan, baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di kelompok dan sel-sel pelayanan, kami menghadap Tuhan dengan membawa diri dan kehidupan kami, dengan adanya kami, dengan segala persoalan-persoalan kehidupan. Selain kami boleh mengucap syukur, tetapi juga kami membawa eksistensi diri kami. Kami tentunya sungguh berharap akan kasih Tuhan untuk terus setia bersama dengan kami di dalam upaya-upaya untuk mengatasinya. Pergumulan yang terkait dengan kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak kami, dalam studi, dalam upaya mencari pekerjaan, atau mereka yang sudah bekerja, mereka yang merindukan teman hidup, atau mereka yang sudah Tuhan berkati,
untuk menjadi keluarga-keluarga yang baru. Semua kami sedang bergumul untuk mewujudkan apa yang menjadi peran kami sesuai dengan bahagian-bahagian yang ditentukan Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan, apapun persoalan yang kami hadapi, dalam adanya diri dan keberadaan kami tetap setia untuk memenuhi panggilan, untuk meneruskan tanda-tanda kerajaan Allah dalam pelayanan dan keseharian hidup kami. Kami percaya bahwa hanya dengan pertolongan Roh Kudus kami akan melakukannya. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan sebagai persekutuan umat Tuhan, terkhusus jemaat Pari. Tentunya Tuhan tahu bagaimana kami, apa kami, siapa kami, dan apa yang menjadi peran kami, panggilan kami untuk mewujudkan kebersamaan kami untuk lebih memajukan kehidupan persekutuan ini kepada kehidupan yang lebih semarak. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan setiap kami dengan peran-peran kami, sehingga biarlah kami dapat melakukannya dengan tulus dan sungguh, sehingga lewat kehadiran persekutuan jemaat Tuhan di sini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Terima kasih Tuhan memberkati keberadaan kami sebagai negara dan bangsa yang besar dalam kepelbagaian, namun kami senantiasa dilindungi oleh Tuhan, sehingga berbagai pergumulan-pergumulan yang terjadi di tanah air tercinta ini selalu kami hadapi bersama. Selalu Tuhan memampukan pemerintah kami dan semua yang terlibat boleh menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, dan akan terus melakukannya demi untuk masa depan bersama kami sebagai bangsa yang besar. Terima kasih Bapa. Kondisi keprihatinan yang masih kami rasakan, yaitu virus corona, kami percaya bahwa Tuhan terus menolong kami, memberkati kami dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebagai warga bangsa. Dan kami bersama memohon, biarlah oleh kemurahan Tuhan pandemi ini segera berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami semakin dengan warna dan perubahan hidup yang baru, kami semakin melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati para dokter, para medis, atau saudara-saudara kami di bidang kesehatan yang terus berjuang untuk melawan keganasan virus corona. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan, sehingga oleh kekuatan dari Tuhan, kehadiran mereka dan karya terus boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan bersama di saat ini. Berkenan Tuhan menerima dan memberkatinya, agar pelayanan Tuhan senantiasa semakin berkembang. Terima kasih Bapa di surga. Sesaat lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian permohonan doa kami di saat ini, dan juga rangkaian ibadah yang akan kami akhiri. Bersama kami mohon pengampunan manakala ada yang tidak berkenan ketika kami terlibat dalam peran dan aktivitas kami dalam peribadahan di saat ini. Kami akan pulang dan meneruskan panggilan dan tanggung jawab
Kami mohon kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa membersamai kami. Kami haturkan doa dan sembahyang ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama di dalam pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Para kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Pergilah menuju hidup keseharian sebagai ciptaan baru. Kasihilah orang-orang yang saudara temui dan biarkanlah kehadiran cahaya Kristus senantiasa menyinari hidup saudara dan sesama. NKB 212 bait yang pertama dan ketiga. Sungguh inginkah Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita memohon berkat. Allah yang menciptakan dan melayani dunia, Yesus Kristus yang bersaksi bagi dunia dan penyertaan Roh Kudus yang menyinari dunia, biarlah meneguhkan panggilan kita sebagai ciptaan baru untuk terus bersaksi dan melayani Tuhan dan sesama, sekarang dan selama-lamanya. Amin.